wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang negara dan konstitusi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Rahmat Nasution sebagai penyanyi pertama. Lalu ada teman saya Sri Ayuang Reni sebagai penyanyi kedua, Evi Perawati sebagai penyanyi ketiga, dan Nadia sebagai penyanyi keempat. Langsung saja saya mulai pemaparan pertama. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara lahir karena dorongan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk politik, dan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat. Unsur pembentukan negara secara konstitutif terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan secara deklaratif harus tujuan negara, konstitusi, pengakuan dari negara lain, dan masuk dalam persatuan bangsa-bangsa. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara yang pertama adalah mencakup semua. Maksudnya adalah semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Yang kedua adalah memaksa. Yang ketiga adalah memonopoli, yaitu menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan dan mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Baiklah, saya Sri Ayu Anggraini akan menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya ialah fungsi negara. Yang pertama, pertahanan dan keamanan, pengaturan dan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, serta keadilan menurut hak dan kewajiban. Selanjutnya ialah konstitusi dan undang-undang dasar 1945. Istilah Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara. Baiklah, saya Evi Perawati Sihombing akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Pengertian yang lain menurut Herman Hiller. Pengertian konstitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis. Yang ketiga, konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar. Fungsi konstitusi ada 2. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, selanjutnya terdapat 4 fungsi lanjutan dari konstitusi dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Kemudian, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi NKRI terbagi atas 4, yaitu yang pertama, UUD 1945, yang kedua, Konstitusi RIS, yang ketiga, UUD 1945, yang keempat, UUDS 1950. Dan saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Berikut ialah perubahan pertama sampai keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya ialah proses dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang diawali dari tuntutan reformasi hingga hasil perubahan. Kemudian dapat kita lihat naskah resmi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan. Namun, tetap menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi. Demikianlah video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.